orang sholat koruptor. Ada. Itu namanya yang sholla yusolli. Orang yang yuqimunas sholah tidak mungkin berzina, tidak mungkin mencuri, tidak mungkin membunuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Kesempatan ini yang singkat ini saya ingin menjelaskan makna istiqamah. Istiqamah wazannya dalam ilmu sharaf itu dari wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaqama yastaqimu. Asal katanya qama yaqumu. Apa artinya? Berdiri. Tegak, lurus, berdiri. Siap berhadapan dengan tantangan apapun. Qama. Makanya ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, idh qamu faqalu rabbunallah. Perhatikan. Jadi mereka itu siap bertahan dalam tantangan apapun, seberat apapun, aku berdiri di sini. Itu namanya qama yaqumu. Karenanya ketika Allah menyebutkan, ini perhatikan nih, ini kalau kamu belajar ilmu tafsir, begini cara kamu menafsirkan Quran. Perhatikan, saya menjelaskan kata istiqamah, terus saya pretelin nih, kamu belajar ilmu sharf dari wazan istaf'ala. Kalau tidak pernah hafal ilmu sharf, kamu tidak bisa membedah ayat kata ini. Oh, dari kata qama yaqumu. Nah, perhatikan. Kata qama yaqumu ini dalam Al-Qur'an digunakan dalam banyak makna dan dalam banyak situasi. Perhatikan. Pada saat menggambarkan perjuangan Ashabul Kahfi berhadapan dengan penguasa yang zalim, yang mereka itu enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan idz qamu faqalu rabbunallah. Mereka tegak berdiri dan mereka dengan yakin mendeklarasikan Tuhan kami adalah Allah. Ketika Allah menjelaskan tentang salat, Allah tidak berfirman wa yusallun. Apa firman Allah? Wa yuqimunas shalah. Menggunakan kata qama yaqumu. Aqama yuqimu. Jadi ala wazn af'ala yuf'ilu. Menegakkan. Beda antara kata shalla yusalli, salat, dengan makna yuqimunas shalah, menegakkan salat. Ada orang salat, Allahu Akbar, bacaannya enggak fasih, pikirannya enggak khusyuk, gerakannya asal-asalan, rukuknya tidak tumaknina, sujudnya tidak tumaknina, itu namanya shalla yusalli. Tapi ketika seorang khusyuk, dia tepat waktu, on time, tidak terlambat, dia benar-benar bacaannya fasih, tumaknina, tenang ketika sholat,
maka ini orang yuqimunas shalah, benar-benar menegakkan salat. Nah, ada enggak orang salat berzina? Loh, ada. Itu namanya orang yang shalla yusolli. Ada enggak orang salat koruptor? Ada. Itu namanya yang shalla yusolli. Orang yang yuqimunas shalah tidak mungkin berzina, tidak mungkin mencuri, tidak mungkin membunuh. Kenapa? Karena kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya salat ini pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya. Fahsya itu dosa yang membahayakan diri sendiri, seperti zina, mabok, kaum Lut. Ini namanya fahsya. Kemudian mungkar, dosa yang membahayakan orang lain, seperti mencuri, membunuh, menipu. Itu namanya mungkar. Kalau kaum Lut sekarang disebut LGBT. Dan sekarang banyak penelitian tentang LGBT ini, dan sekarang sudah terlalu banyak di Indonesia, bahkan di dunia ini orang sudah kejangkit penyakit LGBT. Sekarang itu banyak orang yang mengalami penyakit karena LGBT dan mereka tidak ada obatnya. Berpenyakit tanpa obat, gak ketemu obatnya. Keluar kotoran di mana-mana, busuk di mana-mana, kena penyakit, kehilangan kekebalan tubuh. Perhatikan. Jadi kata Allah, orang yang sholat tidak mungkin melakukan fahsyat mungkar. Nah, Pak Ustadz, kok banyak orang sholat kok masih berzina, masih LGBT, masih mencuri, membunuh? Nah, itu namanya shalla yusolli, sholat pencitraan, pura-pura sholat, sholat basa-basi. Itu dalam makna shalla yusolli. Tapi kata Allah, wa yuqimunas shalah, orang yang benar-benar menegakkan salat, maka pasti salatnya akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Seorang suami, perhatikan nih, seorang suami yang benar-benar menjaga rumah tangganya, menjaga keluarganya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga jangan sampai ada harta haram masuk ke rumah tangganya, jangan sampai istrinya makan harta haram, jangan sampai anaknya makan harta haram. Nah, suami ini kata Allah, ini yang benar-benar qawwam, dari kata qawmah, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Perhatikan. Jadi kata qawmah itu luar biasa. Nah, dari sini kemudian kita mengenal kata istiqomah. Istiqomah. Apa artinya? Tegak lurus, konsisten. Halo? Apa artinya? Konsisten. Tidak pelin-pelan. Tidak seperti bunglon. Bunglon gimana bunglon? Berubah-ubah. Pas hinggap di tempat yang hitam, berubah warna hitam. Pas hinggap di tempat yang hijau, berubah warna hijau. Ini seperti bunglon. Pas di masjid, soleh. Pas di dugem, mabok. Pas di luar pesantren, maksiat. Pas di pesantren, soleh. Ini namanya apa? Ya, the man of bunglon. Do you know? So, it's not good. Enggak pantas manusia, seorang yang mengaku diri muslim seperti bunglon. Pas jadi pejabat, dolim. Pas di kantor, koruptor. Pas haji,
Masya Allah, soleh banget. Nah, istiqomah itu apa? Konsisten. Maksudnya apa? Kalau nih, please perhatikan nih, yuk nih, apa konsisten? Kamu tahu nggak api? Ya, api itu panas atau dingin? Panas. Kalau kamu bawa api di tempat yang sangat dingin, apakah api ikut dingin? Tidak. Makanya di musim salju yang sangat dingin, orang membutuhkan apa? Api. Karena api konsisten panas. Jadi orang yang konsisten itu dia akan dibutuhkan. Tapi orang yang pelin-pelan gak ada yang butuh. Makanya kita harus istiqomah supaya dibutuhkan orang. Kalau jadi hafiz. Tahu nggak apa buahnya konsisten? Innalladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi untuk masuk surga itu konsisten. Jadi orang yang konsisten itu pertama apa? Ditemani malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Yang kedua apa? Kamu tidak akan pernah khawatir masa depan. Alla takhafu wala tahzanu. Kamu gak akan pernah sedih. Kenapa? Aku konsisten kok. Allah pasti bantu aku. Gitu. Tapi kalau orang di pesantren sudah gak konsisten, sudah sering melanggar, sering main-main, kamu ketakutan. Nanti kalau aku tamat pesantren jadi apa ya? Kelebihanku gak ada. Hafiz juga kagak. Jadi imam gak berani. Bahasa Arab gak bisa. Karena aku gak pernah konsisten. Aku mau jadi apa nih? Nah, bingung kan? Tapi kalau orang konsisten, punya kelebihan. Dia punya hafiz, bisa jadi imam, mutqin, bahasa Arabnya fasih, bisa baca buku, aman. Allah takhafu wa la tahzanu. Ujungnya tahu nggak? Ujungnya masuk ke mana? Masuk surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah buah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.